Coba ya menjawab ya diskusi. Nah, sebelumnya Bapak Ibu ya biar lebih terarah nanti diskusinya. Sorry, bukan ini. Ya, di KB1 itu kan konsep object oriented analysis ya, analisis pemrograman berorientasi objek, analisis dan desain dalam merancang aplikasi atau sebuah sistem informasi. Jadi nanti di KB1 itu kan tujuan pembelajarannya ada 4 poin. Nanti bagaimana Bapak Ibu itu kan mampu menganalisis metode pengembangan sistem berorientasi objek, kemudian menjabarkan tahapan pengembangan sistem berorientasi objek, kemudian memilih tools dalam pengembangan sistem berorientasi objek, sampai nanti poin keempatnya adalah membuat dokumen pengembangan sistem berorientasi objek. Nah, yang di bab 1 ini, atau di KB1 ini kan nanti berguna untuk Bapak Ibu menyelesaikan tugas akhirnya ya. Tugas akhirnya kan nggak sampai ke merancang aplikasi, tapi membuat proposal ya, proposal pengembangan sistem informasi perpustakaan ya. Mungkin Bapak Ibu sudah melihat ya. Nah, ini jadi nanti diskusinya, poin-poin ini harus mengcover di diskusi Bapak Ibu, atau diskusi kita nantinya ya. Selanjutnya, selain itu yang satu, kemudian yang dua di apanya, MPSI atau manajemen pengembangan sistem informasinya. Ini kan dari perencanaan pengembangan sistem informasi itu sendiri. Ya, mana dia? Ya, jadi bagaimana konsep manajemen proyek dalam pengembangan sistem informasi. Jadi nanti Bapak Ibu bisa kan mampu melaksanakan konsep dasar manajemen proyek, ya, pengembangan sistem informasi, kemudian menganalisis fungsi dan batasan ya berdasarkan manajemen proyek, kemudian menerapkan metode dan analisis manajemen proyek dalam pengembangan sistem informasi, sampai nanti membuat ya proposal proyek sistem informasi dengan menggunakan perangkat lunak yang ada. Jadi nanti sebab KB1 dan KB2 itu sangat berguna untuk menyelesaikan tugas akhir Bapak Ibu nantinya. Baru nanti yang di B3 itu adalah di BMS ya, database manajemen sistem, berarti bagaimana perancangan database-nya. Baru nanti di bab 4 itu yang bab 4 yang agak berat sedikit ya, karena itu sampai ke ya implementasi dari dia bab 4. Ya, pemrograman berorientasi objek dalam perancangan aplikasi sistem informasi ya. Jadi nanti bagaimana Bapak Ibu ini ya menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek dalam pengembangan aplikasi. Kemudian ya kemarin kan banyak juga ya di soal apanya formatifnya sudah sampai ke program, mungkin Bapak Ibu kan tidak terlalu memahami, tapi nggak apa-apa ya, yang penting jawabannya betul kemarin itu saja. Kalau nggak paham juga nggak apa-apa, yang penting jawabannya betul. Kenapa? Karena nanti kan di sumatif itu kan 20 soal, itu kan soalnya kan juga dari tes formatif. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menguasai tes formatif kemarin, ya mudah-mudahan bisa harus menyelesaikan atau mendapatkan nilai terbaik di sumatif nantinya. Jadi ini kalau untuk yang KB4 ini sampai memodifikasi program untuk mengatasi kesalahan, ya kemudian bagaimana membuat desain user interface, ya membuat koneksi database server melalui client server, sampai ya menerapkan model MVC dalam pengembangan aplikasi. Itu yang diharapkan ya. Oke, Bapak Ibu, selain itu di sini mana? Kenapa?
Tapi ada juga ya beberapa poinnya yang mungkin atau sudah tahu ya Bapak Ibu ya, kalau formatif itu kan bisa diulang, kalau sumatif ya memang cuma satu kali. Jadi kan bagaimana Bapak Ibu belajar, tuh coba coba tes, kemudian kalau belum maksimal ya diulang lagi sampai mendapatkan nilai 10. Nah, nanti setelah Bapak Ibu selesai Suara Bu Yeka hilang.